Aku Anjani adalah seorang perempuan yang percaya bahwa pernikahan adalah janji suci. 8 tahun yang lalu aku menikah dengan lelaki yang kucinta sejak kuliah, Arga. Ia cerdas, tampan, dan punya ambisi besar untuk membahagiakan keluarganya. Kami menikah di usia muda, penuh harapan dengan impian akan masa depan yang indah. Awalnya semua terasa sempurna. Kami tinggal di rumah kecil yang penuh tawa dan semangat membangun masa depan bersama. Arga bekerja sebagai arsitek, sedangkan aku memilih menjadi guru TK. Kami bukan keluarga kaya, tapi kami cukup bahagia, cukup saling mencintai, setidaknya begitu kupikir. Namun semuanya mulai berubah ketika Arga mulai sibuk dengan proyek besarnya. Ia sering pulang malam, bahkan kadang menginap di luar kota tanpa kabar. Aku selalu menunggu dengan secangkir kopi yang dingin di tangan dan anak kami, Aluna, yang selalu bertanya, "Mama, Papa pulang kapan?" Konflik mulai menganga saat aku menemukan sebuah pesan masuk di ponsel Arga. Pesan dari seorang wanita bernama Laras. Awalnya ku tepis kecurigaan itu, aku percaya pada suamiku. Tapi makin hari pesan-pesan itu makin sering muncul. Isinya bukan pesan profesional, mereka akrab, terlalu akrab. "Apa kamu sayang aku? Aku rindu kamu, Mas." Hatiku remuk. Tapi aku diam. Aku menghadapinya dengan sabar. Aku pikir kalau aku bisa lebih baik, lebih cantik, lebih menyenangkan, Arga akan kembali sepenuhnya padaku. Tapi ternyata diamku hanya membuatku terluka lebih dalam. Arga berubah. Ia tak lagi menatapku seperti dulu. Ia lebih sering berada di luar rumah. Bahkan saat aku sakit atau saat Aluna pentas di sekolah, sampai akhirnya malam itu aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu selingkuh?" Ia terdiam lalu menjawab dengan kalimat yang paling menghancurkan. Aku gak tahu harus jawab apa, Jan. Tapi aku sayang dia. Hari-hari setelah pengakuan itu seperti neraka. Aku menjalani hidup seperti robot. Pagi-pagi menyiapkan bekal Aluna, lalu mengajar, lalu pulang ke rumah yang dingin dan hampa. Arga masih tinggal bersamaku, tapi jiwanya entah di mana. Ia lebih sering tidur di ruang tamu. Kami seperti dua orang asing yang hidup dalam satu atap. Satu-satunya yang membuatku bertahan hanyalah Aluna, anak kecil yang tak tahu mengapa mamanya sering menangis diam-diam di kamar mandi. Aku mencoba mempertahankan rumah tangga ini. Konseling, doa, puasa, semua sudah kulakukan. Tapi Arga seolah tak ingin kembali. Ia seperti terjebak dalam cinta yang baru, dan aku adalah masa lalu yang ia sesali. Suatu malam aku bilang padanya, "Kalau kamu ingin pergi, pergilah. Aku gak akan tahan kamu di sini kalau hatimu sudah bukan untukku." Tapi ia tetap tinggal, tak mencintaiku, tapi juga tak pergi. Setelah malam itu, aku berhenti memohon. Aku berhenti bertanya kepada Arga masih mencintaiku. Aku berhenti mencari perhatian darinya. Yang kulakukan hanyalah bertahan untuk Aluna. Aku mulai menata hidupku sendiri, lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak, teman-teman, dan murid-muridku. Di balik senyum palsu yang kuperlihatkan di sekolah, ada air mata yang tak pernah kering setiap malam. Tapi aku belajar berdiri di atas luka. Aku tidak mau hancur, aku tidak mau Aluna melihat namanya lemah. Suatu sore aku mengajak Aluna ke taman. Kami tertawa, bermain ayunan, dan makan es krim. Lalu tiba-tiba dari kejauhan aku melihat Arga berdiri sambil memperhatikan kami. Wajahnya datar, tapi matanya penuh tanya, seperti melihat sesuatu yang telah lama hilang. Saat kami pulang, ia menatap dan berkata, "Kamu kelihatan bahagia." Aku hanya tersenyum. Karena aku belajar menerima. Mungkin aku gak bisa punya semuanya, tapi aku masih punya Aluna. Itu cukup. Malam itu aku pertama kalinya dalam waktu yang lama Arga masuk ke kamar dan tidur di sampingku. Tapi tak ada kata, tak ada pelukan, hanya diam dan jarak yang tetap membentang. Puncak dari semua drama terjadi saat Laras
Perempuan itu datang ke rumah. Ia berdiri di depan pintu sambil membawa koper dan wajah penuh percaya diri. "Aku mau bicara sama Arga," katanya. "Aku tidak membuka pintu lebar-lebar, rumah ini milik istri sahnya. Kalau kamu mau bicara, silakan hubungi lewat telepon, tapi jangan injak tempat ini." Namun Arga muncul dan malah menyuruhku masuk ke dalam. Aku mendengar mereka bertengkar di teras. Laras menangis, mengancam akan pergi jika Arga tak memilihnya, dan Arga diam, tak berkata apapun. Akhirnya Laras pergi, tapi sejak malam itu Arga jadi lebih pendiam. Ia pulang lebih awal, makan malam bersamaku dan Aluna, bahkan mulai membantu pekerjaan rumah. Tapi aku tak lagi mudah percaya. Luka yang ia buat terlalu dalam. Suatu malam ia berkata, "Jan, aku udah menyakiti kamu terlalu parah. Aku nggak tahu bisa perbaiki semua ini atau enggak." Aku menatapnya dengan mata penuh letih. "Kalau kamu serius, jangan cuma minta maaf, buktikan." Hari-hari berikutnya Arga benar-benar berubah. Ia minta cuti sebulan dari kantornya. Setiap hari ia mengantar jemput Aluna, memasak bersamaku, bahkan merenovasi kamar tidur kami. Ia mulai sholat berjamaah, datang ke pengajian, dan memperbaiki hubungan dengan orang tuaku yang sempat renggang. Aku masih waspada, tetap saja. Tapi aku juga mulai melihat cahaya kecil dari suami yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Arga tak pernah menyalahkan Laras atau berusaha membersihkan diri. Ia mengaku salah dan bersedia menerima semua konsekuensi. Aku sadar aku hampir kehilangan dua orang yang berharga dalam hidupku, kamu dan Aluna. Pada malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-8, Arga membuat kejutan kecil. Makan malam di halaman rumah, lampu-lampu kecil, lilin, dan seikat bunga melati bunga pernikahan kami dulu. Ia berlutut dan berkata, "Anjani, aku tahu permintaan ini berat, tapi kalau kamu masih punya sedikit tempat untukku di hati kamu, izinkan aku mencintaimu lagi dengan cara yang benar." Perjalanan memaafkan tidak semudah itu, tapi aku belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang bertahan, saling menyembuhkan, dan memperjuangkan. Tahun ke-9 pernikahan kami adalah titik balik. Kami mulai terapi pasangan, pergi liburan bertiga, dan membuat kebiasaan baru setiap akhir pekan. Sarapan bersama tanpa gawai. Aku yang dulu selalu menangis di malam hari, kini mulai bisa tertawa lagi. Arga yang dulu tidak peduli, kini tak pernah lupa memelukku sebelum tidur. Satu hari Aluna berkata, "Mama, Papa, sayang Mama lagi ya." Aku tersenyum dan memeluknya. "Iya sayang, kadang cinta bisa tersesat, tapi kalau memang tulus dia akan pulang." 3 tahun setelah badai itu, kami memperbarui janji pernikahan. Di sebuah villa sederhana, hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Aku memakai kebaya putih sederhana dan Arga memakai jas abu-abu. Saat aku berjalan di altar kecil itu, Arga menatapku dengan air mata. "Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira, Jan. Aku bersyukur kamu gak menyerah." Aku menggenggam tangannya erat, kita sama-sama belajar. Dan hari ini aku sudah benar-benar memaafkanmu. Kini rumah kecil kami bukan hanya penuh tawa, tapi juga penuh pelajaran. Bahwa pernikahan yang bahagia bukan yang bebas dari luka, tapi yang mampu menyembuhkan bersama. Dan cinta akan selalu pulang ke rumah. Pernikahan butuh usaha dua arah. Cinta saja tidak cukup. Pernikahan adalah perjalanan panjang yang menuntut komitmen, komunikasi, dan saling memperjuangkan. Jika salah satu lelah, yang lain harus menguatkan. Jika keduanya lelah, harus belajar saling menggenggam lagi. Maaf dan perubahan harus sejalan. Memaafkan bukan hal mudah, tapi lebih sulit lagi jika tidak diikuti perubahan. Dalam cerita ini, Arga tidak hanya meminta maaf, tapi juga berusaha membuktikan perubahan lewat tindakan nyata. Jangan mengorbankan harga diri demi bertahan, tapi bertahanlah jika masih bisa disembuhkan. Anjani tidak langsung menyerah atau memaksa. Ia memberi ruang untuk menyembuhkan diri. Ia kuat, tapi tahu kapan harus tegas.
Ini menunjukkan bahwa bertahan bukan berarti melemah, melainkan memberi kesempatan untuk berubah. Anak bukan alasan untuk menelan luka, tapi bisa menjadi kekuatan untuk bangkit. Aluna menjadi alasan Anjani tetap berdiri, bukan alasan untuk terus terluka. Ia menjadi sumber kekuatan, bukan beban yang mengikat. Cinta yang tersesat masih bisa pulang jika kita membuka pintu maaf dan belajar kembali. Tidak semua pengkhianatan harus berakhir perpisahan. Jika kedua belah pihak mau belajar, bertanggung jawab, dan tumbuh bersama, tapi memaafkan bukan kewajiban, melainkan pilihan yang harus lahir dari hati yang benar-benar siap. Pernikahan bukan kisah dongeng, tapi justru karena kenyataan yang pahit itulah kami belajar bahwa cinta sejati tidak selalu manis. Ia kadang terluka, kadang ragu, kadang tersesat, tapi juga hati masih saling menunggu di ujung jalan. Maka cinta itu akan pulang juga. Hari ini aku tidak lagi berharap punya rumah tangga sempurna, tapi aku bersyukur memilih pernikahan yang terus diperjuangkan, diperbaiki, dan dijaga oleh dua orang yang memutuskan untuk tidak menyerah, dan itu lebih dari cukup.